Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gua mau bahas MPMX. Nah, MPMX ini adalah salah satu saham yang gua suka guys. Salah satu saham yang gua suka dan gua sempat pernah punya dan sudah gua TP, artinya memang gua udah cuan di MPMX ini. Makanya kenapa gua suka. Kalau gua nggak suka, biasanya ya memang gua cut loss di situ atau rugi. Kenapa gue suka sama MPMX begini guys? Jadi gue izin untuk bercerita dulu ya guys ya. Di tahun 2013 MPMX ini dia mengakuisisi PT Federal Karya Tama, sehingga kepemilikan sahamnya di PT tersebut dia 100%, yang tadinya 83% jadi 100%, berarti kan beli 17% lagi ya guys ya. Itu dia mengeluarkan uang sekitar 300 miliar. Nah, selang beberapa tahun kemudian di tahun 2018, lu kalau misalkan melihat laporan keuangan atau mengikuti MPMX ini dari tahun 2017, laba bersihnya si MPMX di tahun 2018 itu gede guys. Dia menyentuh angka 3 triliun lebih, 3,6 triliun atau 3,7 triliun. Kenapa? Karena PT Federal Karya Tama yang berdiri di tahun 1988, dia pabrikasi dan pengemasan minyak pelumas ya guys ya. Perusahaan yang PT Federal Karya Tama atau FKT itu nggak TBK, tapi dia merupakan bagian dari si MPMX itu, dan dia jual di tahun 2018 sehingga laba bersihnya melonjak drastis. Dari yang tadinya di tahun 2017 cuma 300 miliar, di tahun 2018 menjadi 3,6 triliun. Nah, menariknya di mana guys? Biasanya sebuah perusahaan ketika menjual salah satu anak usahanya atau asetnya, itu ekuitasnya berkurang. Benar, di tahun 2018 ke tahun 2019 ekuitas yang tadinya 8,6 triliun menjadi 7 triliun. Asetnya yang tadi 11 triliun menjadi 9,5 triliun. Tapi menurut gua menjual si FKT itu adalah salah satu keputusan yang tepat. Kenapa? Karena liabilitasnya, kalau lu lihat di berita, penjualan FKT itu guys, salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi hutang. Alhasil si MPMX yang tadinya liabilitasnya 3,1 triliun menjadi 2,2 triliun guys di tahun 2019. Begitu. Kemudian selanjutnya yang menarik adalah meskipun si MPMX ini menjual salah satu asetnya sehingga ekuitas dan asetnya berkurang, tetapi setelah 4 tahun berjalan, laba bersihnya itu tidak terlalu terganggu guys, bahkan cenderung meningkat. Coba lu perhatikan guys, kita kan sudah membahas ekuitasnya, membahas liabilitasnya, membahas asetnya guys ya. Terakhir di tahun 2022 memang ekuitasnya 5,9 triliun dengan liabilitas 2,9 triliun dan asetnya 8,9 triliun. Nah, tapi meskipun pendapatannya berkurang di tahun ini ya dibanding dengan tahun 2019, tahun 2015, tapi si MPMX ini laba bersihnya tetap terjaga guys. Itu yang menarik. Jadi kalau lu lihat laba bersihnya di tahun 2019 itu 433 miliar. Turun kemudian di tahun 2020 ya. Kemudian naik lagi di tahun 2021 jadi 411 miliar. Dan di kuartal 3 2022 ini sudah mengantongi laba bersih 456 miliar guys. Jadi seperti, kalau gue ngerasanya ya, dia nggak terlalu mengganggu kinerja perusahaan dalam hal mencatatkan laba bersih guys. Meskipun si FKT itu sudah terjual, artinya kan itu merupakan penjualan yang sukses. Selain dia dapat keuntungan, kemudian dibagikan dividen di tahun 2018. Lu lihat guys, dividennya di tahun 2018 itu gede si MPMX ya, karena dari hasil jual FKT itu salah satunya dia mendapatkan cash, akhirnya dibagikan menjadi dividen dan liabilitasnya turun. Nah, ini yang menarik dari MPMX guys. Dia untuk
4 tahun ke depan setelah melakukan penjualan FKT, pendapatan laba bersihnya itu tidak terlalu terganggu karena ada guys perusahaan yang sudah menjual salah satu asetnya sehingga kemampuan dia dalam mencetak laba bersih terus-terusan turun kayak begitu guys ya. Oke, sekarang begini, si MPMX EPS-nya berpotensi mencatatkan di tahun 2022 adalah 136. Kita sudah membahas laporan keuangannya, sekarang kita ke valuasinya. Untuk valuasinya dari MPMX ini memang berada di PBV 0, jadi dalam 5 tahun terakhir bahkan dalam 6 tahun terakhir sejak tahun 2017 PBV dia di akhir tahun itu belum pernah menyentuh angka 1 guys. Ya kalau naik turun pernah ya, mungkin pernah, tapi setelah tutup tahun itu nggak pernah. Kalau kita lihat dari data ini, dari harga saham 2017 970, 2018 di harga 905, kemudian sekarang udah 1150 guys. Jadi dia selalu di bawah harga book value-nya, dan perusahaan yang berada di bawah book value-nya atau PBV 0, gue tertarik. Makanya gue katakan kenapa MPMX ini salah satu perusahaan yang gue suka. Setelah gue mengetahui valuasinya murah, baru gue menganalisa ke tahap-tahap selanjutnya. Gue lihat EPS-nya, yang punya siapa, perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian dia ekuitasnya bertumbuh atau tidak. Nah, sepertinya, ini menurut gue guys ya, sepertinya market selalu menghargai si MPMX ini, PBV-nya di bawah 1, karena dalam jangka panjang, lu perhatikan guys, ekuitasnya tidak bertumbuh guys, bahkan cenderung turun. Dari yang tadinya di tahun 2018 8 triliun turun jadi 7 triliun, turun jadi 6,3 triliun, 6,2 triliun di tahun 2021, dan terakhir di tahun 2022 5,9 triliun. Makanya kalau lu lihat PBV-nya selalu di bawah 1. Menurut gua sepertinya si market selalu menghargai si MPMX ini berada di bawah PBV 1. Begitu guys. Nah, terus bagaimana? Berarti ini sahamnya memang murah dong? Belum tentu guys. Lu perhatikan dividen payout rasionya. Saham ini punya nilai jual guys. Lu perhatikan dividen payout rasionya dari tahun 2017 ya guys ya. Dia selalu membagikan DPR di atas 50%. Yang di tahun 2018 doang dia 58%. Karena memang setelah menjual, kalau gue lihat beritanya waktu itu sempet dia mau melunasi hutang, dia mau ekspansi bisnis lagi. Ya jadi yang dibagikan DPR-nya cuma 58%. Tapi lu lihat tahun 2017 dia membagikan 115%. Tahun 2019 dia membagikan 92%. Tahun 2020 guys, pas lagi orang kesulitan, MPMX malah membagikan 425% DPR guys. EPS-nya cuma 26 dan dia mendapatkan, pemegang sahamnya mendapatkan dividen 115. Di tahun 2021 sama juga guys, DPR-nya 195%. Artinya apa? Dilihat dari historinya, MPMX ini selalu membagikan dividen jumbo guys. Nah, sekarang kita lihat dari harga wajarnya. Kalau gue hitung harga wajarnya ada di angka 1.700. Jadi MPMX ini dari dividen menarik karena dia jumbo. Kemudian dari harga wajar juga menarik. Yang kurang menarik memang adalah ekuitasnya. Makanya menurut gua selalu dihargai PBV 0, kalau lu punya pendapat lain atau lu mungkin lebih paham, lu boleh sharing guys. Tapi yang gua lihat seperti itu. Nah sekali lagi, MPMX apakah nggak layak koleksi? Menurut gua layak. Karena begini guys, sekarang ya kita cek harga sahamnya adalah di harga 1150. Jadi dari MPMX di harga 900 itu sebenarnya udah menarik guys. Sekarang di harga 1150, dia berpotensi mendapatkan EPS 136 guys di tahun 2022. Katakanlah dia membagikan dividen payout rasio 100%, berarti kan satu lembarnya mendapatkan 136. Kalau di harga 1150 saat ini itu masih murah guys, masih layak dikoleksi dan masih berpotensi untuk naik lagi menjelang pengumuman dividen. Setelah nanti menjelang pengumuman dividen, apakah lu mau mengambil capital gain-nya, dia masih bisa naik ke 1.300, 1.400, ataukah lu mau ngambil
Dividennya ya terserah lu gitu guys. Karena gue ngelihat dari dividen, potensi dividen yang nanti dia bagikan, saham ini masih menarik, masih murah kalau dia membagikan DPR 100%. Ya, kalau dia membagikan DPR cuma 50% bagaimana? Dia membagikan DPR 50% berarti kan sekitar 75-an ya, atau 60-an lah. Dengan harga sekarang ya berarti dividen yieldnya adalah 5%-an, ya kan? 5%-an dengan dividen per share 60, kemudian harga sahamnya sekarang 1.100. Kalau lu beli di harga sekarang berarti dividen yieldnya kan 5%. 5% termasuk besar. Dan kalau misalkan dia membagikan 50% pun tidak masalah. Artinya kan ada laba yang ditahan dan itu berpotensi meningkatkan ekuitasnya. Terus terang guys, gua memang kurang suka dengan perusahaan yang ekuitasnya tidak bertumbuh. Dan yang salah satu faktor menyebabkan ekuitas MPMX ini bertumbuhnya agak tersendat adalah dia selalu membagikan DPR yang jumbo guys. Nah, bagaimana kalau misalkan dia tidak membagikan DPR jumbo? Berarti ada perubahan dari kebijakan manajemen di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kalau misalkan dia, istilahnya begini guys, kalau dia membagikan DPR jumbo yang gak masalah, kalau dia membagikan DPR 50% ya nggak masalah juga. Begitu guys. Oke, jadi begitu aja guys ya. Dari gua, anak gua udah nangis guys, sorry guys, karena memang lagi sakit. Jadi gitu guys. Kalau gua pribadi memang saham seperti ini cocok dan perlu, gua sendiri suka, perlu ada di salah satu portofolio. Karena kalau misalkan lu nyangkut di saham lain, perusahaan seperti ini berpotensi membagikan dividen yang jumbo guys. Dan kalaupun tidak membagikan dividen yang jumbo ya nggak apa-apa juga, berarti ada potensi ekuitasnya bisa bertumbuh. Kayak gitu guys ya. Sekian video dari gua, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah salah satu saham yang di request oleh salah satu teman kita di YouTube. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di video selanjutnya dan lu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan ajakan jual beli guys.